tentang tugas PKN. Dan sebelum saya memulai videonya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus, NIM 2018-210027. Dan tugas ini untuk mata kuliah PPKN. Di sini saya akan menerangkan hukum Indonesia di mata Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di zaman sekarang ini menurut saya sudah banyak perilaku atau hal-hal yang sudah melanggar dari hukum Pancasila tersebut. Contohnya yang pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana yang dimaksud itu adalah kalau kita ingin tinggal di Indonesia, kita harus memiliki Tuhan, suatu yang disembah. Jadi apabila ingin menjadi rakyat Indonesia, kita diwajibkan untuk memiliki Tuhan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sudah berkurang menurut saya. Kemanusiaan di Indonesia pada zaman sekarang ini sudah sangat berkurang, karena kita sudah bisa melihat banyak sekali hal-hal yang belakangan ini membuat negeri ini kacau, seperti hukum yang tidak adil, hukum yang tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya kemarin ada seorang nenek-nenek yang bisa disebut mencuri sebuah singkong, tapi hukumannya itu lebih berat. Menurut saya itu lebih berat daripada yang dicuri. Sedangkan seperti koruptor dan lainnya, itu malah kebanyakan hanya prosesnya menghukum saja. Akhirnya waktu menghukumnya itu habis karena proses dari sidang itu tersebut. Tapi sebelum saya melanjut video ini, jangan lupa buat kalian yang menonton video saya ini untuk tinggalkan like dan subscribe-nya di bawah. Oke, lanjut. Dan satu lagi, mungkin ada masukan atau kritikan dari apa yang saya sampaikan, silahkan kalian komentar di bawah. Jadi bagi teman-teman dipersilahkan untuk memberi masukan. Dan kita menuju kepada keadilan lagi. Menurut saya keadilan sudah mulai berkurang di negeri ini, dimana seperti pada masa pandemi ini kita memerlukan keadilan sebenarnya. Seperti contohnya banyak masyarakat yang terkena virus, tetapi anehnya di sini adalah rumah sakit semua pada ditutup. Kenapa gitu? Kan tidak adil. Jadi menurut saya itu tidak adil, karena ketika ada orang sakit, rumah sakitnya ditutup. Kenapa gitu? Dan mengenai keadilan yang lain,
itu sebenarnya banyak hal-hal yang contoh-contoh keadilan di Indonesia ini yang yang sudah melenceng dari aturan Pancasila gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu di Indonesia ini sudah mulai luntur, ya mungkin karena faktor budaya luar ya, kultural dan semacamnya gitu. Dan seperti saat ini kebanyakan sekolah-sekolah itu pada daring, dan menurut saya itu mengurangi komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu, interaksi sosial antara dosen dan mahasiswa itu sekarang berkurang, dibatasi karena terbatas karena ini pandemi saat ini. Jadi ini juga menurut saya melenceng karena menyangkut sosial. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin yang ketiga, itu adalah persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia ini adalah yang dimaksud dengan kesatuan, kedaulatan, dan kegotong royongan bersama gitu. Seperti contohnya kita dalam bertetangga, apabila ada tetangga yang membutuhkan, kita itu saling membantu. Tapi di zaman yang sekarang ini kebanyakan tidak begitu. Kebanyakan sekarang manusia itu hidupnya sendiri-sendiri gitu, solo gitu. Kalau bahasa anak mabar itu solo, sendiri-sendiri. Bisa dibilang kalau sendiri itu kurang efektif. Padahal hakikatnya sesungguhnya itu manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu satu sama lain. Jadi sekarang ini apabila ada tetangga, contohnya tetangga yang kesusahan, itu malah tetangga sekitarnya itu malah diam saja gitu. Contoh lainnya seperti kebanyakan sekarang musibah entah itu musibah kecelakaan atau apa, malah kebanyakan sekarang mengambil handphone dan mereka mau videonya, bukan malah menolongnya dulu gitu. Jadi rasa sosialnya itu sekarang berkurang. Dan yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan. Kerakyatan ini sesungguhnya ini menuju saya, kerakyatan ini seperti rakyat dan presiden penguasa itu. Jadi antara rakyat dan penguasa ini ada saling keterkaitan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi pemimpin sekarang menurut saya kurang hikmat. Tidak ada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi jauhlah dari Pancasila. Banyak kekurangan, seperti contohnya pemimpin-pemimpin desa, kota, dan pemimpin-pemimpin negara. Jadi harusnya pemimpin sekarang, yang seharusnya pemimpin itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, tapi malah mereka yang melakukan hal buruk, kan mereka menjadi panutan gitu. Jadi masyarakat itu, jangan salahkan masyarakat untuk menirunya, karena contoh atau tokoh-tokohnya itu mencontohkan seperti itu.
pemimpinnya yang mencontohkan gitu. Jadi kalau pemimpin atau atasan sudah baik, dan insya Allah masyarakatnya pasti baik, bawahannya pasti baik. Dan sebaliknya, bila atasannya kurang baik, maka jangan salahkan masyarakat yang juga seperti itu. Jadi menurut saya, apabila ada sebuah negara yang kurang gitu, yang kurang baik, itu kita lihat dari pemimpinnya. Berarti pemimpinnya itu gimana gitu, kita harus mengoreksi kepada pemimpinnya terlebih dahulu. Dan yang kelima ini, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi sekarang itu nggak menyeluruh keadilan, dimana sekarang itu keadilan runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya apa? Apabila ada masyarakat menengah ke bawah melakukan kesalahan, itu pasti hukumnya sangat cepat dan sangat tegas sekali. Apabila yang melakukan tindak kejahatan itu menengah ke atas, seperti orang-orang yang beruang mungkin bukan beruang, beruang, pasti hukum itu buta gitu. Karena mereka memiliki kekuasaan dan uang untuk membeli segalanya. Jadi untuk kata-kata hukum tidak mengenal bulu itu, Indonesia sekarang mungkin jauh gitu dari kata seperti itu. Soalnya saya lihat dari dulu hukum di Indonesia ini masih sangat kurang sekali. Jadi untuk hukum di mata Pancasila itu masih jauh. Hukum itu masih belum seperti yang tercantum di Pancasila gitu. Dan mereka hanya mengambil mereka hanya mengambil kepentingan sendiri. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan masyarakat dan negara gitu. Kalau yang saya lihat itu seperti itu. Dan mohon maaf teman-teman apabila ini videonya kurang jelas atau gimana gitu. Soalnya ini malam hari saya rekamnya dan lampunya juga seadanya. Jadi mohon maaf apabila hasilnya kurang bagus. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Jadi hukum di Indonesia itu menurut saya masih sangat kurang dan sangat jauh dari apa yang tercantum pada Pancasila. Saya sudah banyak melihat contoh-contoh dan berita-berita di TV itu, seperti contohnya kemarin yang siapa ya, kalau nggak salah itu apa ya namanya, Bayu Tambunan ya kalau nggak salah, saya kurang tahu juga. Pokoknya ada salah satu koruptor yang dia itu katanya dihukum karena suap atau korupsi gitu, tapi dia masih bisa jalan-jalan, dia masih bisa jalan-jalan keluar kota. Kemarin pada tahun kemarin itu dia jalan-jalan katanya ada di Bali gitu. Dan sedangkan kalau kaum menengah ke bawah itu kalau dihukum tuh nggak ada namanya jalan-jalan atau apa, pasti mereka itu ada di sel penjara terus, dan selnya itu ya sel dari besi yang kotor kumuh gitu. Sedangkan para orang-orang yang kaya, mereka mempunyai sel khusus. Jadi kata keadilan itu nggak ada gitu di Indonesia ini. Dan untuk melihat dari kenyataan yang sekarang ini juga sebenarnya banyak
penting dari hukum Pancasila. Contohnya banyak sih, dan saya di sini merasa aneh juga. Karena apa? Pada zaman seperti sekarang ini dan masa pandemi seperti ini tuh masih banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan gitu. Padahal katanya kalau di Pancasila itu keadilan harus menyeluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Tapi saya rasakan ini tidak adil gitu. Kenapa begitu? Karena di masa pandemi ini orang yang sakit malah tidak diizinkan ke rumah sakit itu malah ditutup gitu. Padahal tempatnya orang sakit itu kan di rumah sakit. Ya, saya tidak tahu juga kenapa rumah sakit itu ditutup gitu. Jadi itu contoh dari keadilan. Maksudnya contoh dari hukum Pancasila. Ya, saya mohon maaf kurang lebihnya, dan maaf juga atas apa yang saya sampaikan kurang atau gimananya. Kalian bisa komentar di bawah. Saya sekali lagi mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.